Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafizatu Zakiyah dengan NIM 66612300103. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping dari in-government dan e-governance dapatkah meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Ini adalah jurnal yang ditulis oleh Ibu Ayuning Budiati. Nah, dari mind mapping ini, pertama ada sifat pemerintahan elektronik. Nah, pemerintahan Indonesia itu seharusnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahannya. Nah, fungsi TIK ini adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada penyediaan layanan publik di Indonesia. Nah, terjadinya layanan publik Indonesia itu pertama ada faktor demografi dengan populasi 228 juta dan tersebar di 17.058 pulau. Selanjutnya ada faktor topografi, yaitu keragaman geografis yang mempengaruhi aksesibilitas. Selanjutnya ada budaya birokrasi dengan praktik korupsi dalam pelayanan. Maka harus ada pelayanan menggunakan online gitu. Terus kesulitan akses, yaitu sulit dijangkau dan daerahnya yang terpencil. Selanjutnya ada sifat dari e-government Indonesia. Di sini ada dua. Yang pertama portal. Nah, portal ini adalah koordinasi informasi dari berbagai instansi di pemerintah. Tapi, tidak semua akses situs dapat diakses melalui portal. Selanjutnya ada situs web Indonesia, yaitu go.id, yaitu sistem resmi dari pemerintah Indonesia. Tapi, 45% situs yang dikelola dengan baik. Hanya 45%. Tapi ada keterbatasan akses juga dalam situs web di Indonesia. Selanjutnya adalah tahapan e-government Indonesia. Nah, di sini studi kasusnya yang pertama ada Kabupaten Kutai Timur. Nah, Kabupaten Kutai Timur ini proses izin yang transparan dan cepat. Terus menggunakan SIM-PTAP untuk pengelolaan informasi. Nah, studi kasus yang kedua ada Kabupaten Takalar. Di Takalar ini, transaksi efisien untuk KTP, izin usaha, dan akta kelahiran, dan mampu menyelesaikan layanan dalam waktu yang singkat. Yang terakhir ada SIMPTAF, yaitu Sistem Informasi Manajemen Terpadu dari akses layanan yang lebih baik dalam pengurangan korupsi. Nah, SIMPTAF ini digunakan oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Takalar. Selanjutnya ada pengadaan elektronik. Pengadaan elektronik yaitu ada e-procurement dan transparansi. Terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebutuhan akan standar nasional di Indonesia. Selanjutnya ada e-government di departemen-departemen. Yang pertama ada Departemen Keuangan, yaitu akses sistem pajak dan informasi keuangan dan proses pembayaran pajak secara elektronik. Yang kedua ada Departemen Pendidikan, di mana informasi tentang sekolah dan sistem pendidikan, dan meminimalisir birokrasi dengan proses online. Dan yang terakhir ada Departemen Kesehatan, di mana informasi kesehatan dan pendaftaran di rumah-rumah sakit. Yang selanjutnya ada upaya peningkatan. Nah, upaya peningkatan ini ada standarisasi situs web dengan memastikan konsistensi dan aksesibilitas informasi. Selanjutnya ada penghargaan e-government untuk mendorong institusi untuk meningkatkan implementasi dan keberhasilan penggunaan e-government. Dan yang terakhir adalah meningkatkan instruktur teknologi informasi dan komunikasi dan pelatihan sumber daya manusia. Nah, yang terakhir ada menargetkan e-government. Nah, target implementasi semua kecamatan dan lembaga pemerintah pusat menerapkan e-government pada tahun 2005. Dan perubahan struktur organisasi dan budaya kerja. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mind mapping yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.